Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Melanjutkan dari pertemuan ke-6 kemarin ya. Minggu lalu kita membahas tentang metode fuzzy inference system metode Tsukamoto ya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk fuzzy inference system ini ada 3 yang akan kita pelajari. Yang paling sederhana dengan Tsukamoto. Kemudian hari ini kita akan belajar untuk bagaimana melakukan fuzzy inference system dengan metode Mamdani. Nah, untuk metode Mamdani ini nanti akan kita gunakan bantuan tools MATLAB, tools FIS di MATLAB. Bagaimana cara membangun fuzzy inference system dengan metode Mamdani. Namun sebelum ke tools MATLAB, mungkin di sini bisa dijelaskan sedikit apa itu metode Mamdani ya. Metode Mamdani sering juga dikenal dengan nama metode Max-Min. Ya, kenapa disebut seperti itu? Karena pada fuzzy inference system ini dia menggunakan fungsi minimum untuk implikasinya dan maksimum pada komposisi antar fungsi implikasi. Nah, fungsi implikasi ini nanti akan kita temukan pada rule ya. Rule-nya pakai fungsi implikasi. Nah, FIS metode Mamdani sendiri diperkenalkan pada tahun 75 oleh Ephraim Mamdani. Jadi ini diambil dari nama penemunya ya, metode Mamdani. Nah, seperti yang bisa Anda lihat di sini, jika terdapat beberapa variabel dengan beberapa aturan, nih di sini ada 2 variabel input dan 1 variabel output dengan berbagai aturan. Nanti untuk fungsi agregasinya itu menggunakan fungsi centroid, di mana kita menghitung luas grafik yang terbentuk ya, luas daerah yang terbentuk dari hasil agregasi rule-nya. Sehingga kemudian nanti kalau ada 2 seperti ini, misalnya rule-nya ada 2 ya. Rule-nya ada 2 dengan 2 variabel input dan 1 variabel output, maka nanti daerah C2 dan C3 ini akan digabungkan, kemudian dicari luasnya dengan menggunakan centroid. Nah, nanti akan kita coba langsung dengan menggunakan toolbox MATLAB. Nah, di sini ada contoh. Ini contohnya hampir-hampir mirip dengan metode Tsukamoto yang kemarin. Hanya nanti di grafik fungsi keanggotaannya sedikit berbeda ya. Nah, di sini misalnya suatu perusahaan soft drink memproduksi minuman jenis X. Ya, kalau yang persoalan di FIS Tsukamoto kemarin itu permintaan, kemudian persediaan dan biaya produksi ya, jumlah produksinya. Kemudian pada 3 bulan terakhir biaya produksi untuk minuman jenis tersebut rata-rata 500 per kemasan, kemudian maksimumnya 1000. Sedangkan permintaannya per hari rata-rata 30.000 kemasan dan maksimumnya 60.000. Sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi 100.000 kemasan per hari. Nah, kemudian digunakan 3 buah rule untuk melakukan produksi barang. Nah, di sini ya menggunakan implikasi. If biaya produksi rendah, N permintaan naik, maka then-nya produksi barangnya bertambah. Kemudian if biaya produksinya sesuai standar, then produksi barangnya normal. Kemudian yang terakhir rule-nya adalah if biaya produksi tinggi dan permintaan turun, maka produksi barangnya berkurang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jika biaya untuk memproduksi jenis minuman diperkirakan 800 per kemasan dan permintaannya 25.000, maka berapa jumlah minuman jenis X yang harus diproduksi? Nah, dari soal cerita ini Anda harus bisa mengidentifikasi ya, kita identifikasi itu dari rule-nya. Ada berapa variabel input dan variabel output di sini. Nah, variabel input itu bisa Anda identifikasi dari antecedent-nya ya. Di belakang if itu namanya antecedent, sedangkan di belakang then itu namanya consequent. Ini sebabnya, ini akibatnya. Nah, di sini operator logika yang digunakan itu adalah N. Anda masih ingat operator dasar Zadeh dalam fuzzy, maka kalau dia itu menggunakan operator N, nanti dicari fungsi minimum. Jadi kalau dicari nilai derajat keanggotaan biaya produksi rendah,
kemudian dicari nilai derajat keanggotaan permintaan naik karena aturan ini menggunakan fungsi implikasi N, maka nanti dicari dari dua ini mana yang paling minimum nilai derajat keanggotaannya. Jadi variabel inputnya bisa Anda lihat dari variabel di belakang if ini ya. Ini ada dua variabel, yaitu biaya produksi dan juga permintaan yang dihubungkan dengan N. Kemudian outputnya itu adalah produksi barang, itu variabelnya. Sedangkan himpunannya, jadi variabel biaya produksi itu himpunannya di sini ada rendah, kemudian ada standar, kemudian ada tinggi. Sedangkan untuk variabel permintaan itu himpunan fazinya ada naik dan juga turun. Sedangkan untuk variabel outputnya, yaitu produksi barang, itu himpunannya ada bertambah kemudian berkurang. Ada dua. Nah, dari sini kemudian Anda harus bisa selain mengidentifikasi variabel input dan outputnya, juga Anda harus bisa mengidentifikasi batas kurva ya. Nah, untuk kurvanya sendiri itu terserah sesuai dengan kasusnya. Ya, kalau Anda sebagai pengambil keputusannya ya terserah Anda mau dibuat menggunakan grafik fungsi seperti apa. Tapi di sini saya contohkan misalnya di sini tadi ya. Misalkan untuk variabel biaya produksi itu ada 3 himpunan, yaitu rendah, standar, dan tinggi. Itu di sini kita menggunakan kurvanya yang melengkung ya, bukan yang linear. Nah, di sini untuk variabel biaya produksi himpunan rendah menggunakan kurva ZMF. Jadi diingat-ingat ya, kalau melengkung turun itu ZMF, sedangkan kalau melengkung naik itu SMF. Sedangkan kalau yang di tengah-tengah ini Anda bisa gunakan kurva V. Kurva P sendiri itu gabungan dari SMF dan ZMF. Nah, kemudian Anda juga harus bisa menentukan range. Range itu adalah batasan dari sumbu X kurva, maksimalnya berapa. Itu bisa Anda lihat juga dari petunjuk di dalam soal ceritanya tadi. Di sini disebutkan bahwa biaya produksi itu rata-rata maksimumnya itu mencapai 1000 kemasan per hari. Sehingga kalau Anda lihat di sini di grafik sumbu X-nya yang menandakan biaya produksinya itu ini tadi biaya produksi ya. Biaya produksinya 1000 kemasan per hari. Di sini maksimum grafik sumbu X-nya itu adalah 1000, minimum 0, dimulai 0 di sini. Nah, kemudian tadi petunjuknya lagi di sini adalah permintaan rata-ratanya 30.000, maksimumnya 60.000. Sehingga bisa kita lihat di sini untuk variabel permintaan ini menggunakan kurva linear naik dan linear turun, yang kalau nanti di toolbox fish-nya itu kita bisa gunakan grafik kurva fungsi trapesium, karena di sini ada bahunya sedikit. Kalau pakai segitiga nggak bisa dibentuk bahu ya. Jadi kalau yang sebelah kiri dan kanan ini, karena variabel permintaan ini ada 3 himpunan, turun biasa, naik turun nih pakai grafik fungsi linear turun sebenarnya, tapi nanti di fish toolbox fish-nya itu nggak ada linear turun, adanya trapesium, maka nanti kita bisa edit parameternya sehingga kurvanya menjadi kurva bentuk bahu kiri. Sedangkan untuk himpunan biasanya itu menggunakan kurva fungsi keanggotaan segitiga, dan himpunan naiknya menggunakan kurva bahu kanan. Ya, ini bisa kita buat juga dari trapesium. Nah, ini tadi permintaannya maksimal itu 60.000 kemasan per hari. Sehingga di sini sumbu X-nya, range-nya kita set dari 0 sampai 60. Ya, kita nggak perlu nulis 60.000 di sini, kepanjangan nanti tidak muat. Cukup di bawahnya dikasih keterangan bahwa ini dikalikan 1000. Sedangkan untuk variabel outputnya sendiri, yaitu biaya produksi barang, itu juga ada 3 himpunan, yaitu berkurang, normal, dan bertambah, yang gambar grafik fungsi keanggotaannya hampir sama seperti variabel permintaan ya.
hanya ranknya saja yang berbeda di sini. Ini harus Anda perhatikan. Nah, dari sini kemudian nanti sama seperti Fuzzy Tsukamoto, tadi yang ditanyakan adalah jumlah berapa jumlah minuman yang harus diproduksi ya. Nah, berarti jumlah produksi, kalau biaya produksinya 800 per kemasan, kemudian permintaannya 25.000. Nah, berarti kita harus mencari terlebih dahulu nilai derajat keanggotaan biaya produksi 800. Untuk yang permintaan, maaf, nih ya, biaya produksi 800. Nah, ini kalau Anda lihat 800 ini masuk ke dua buah grafik, yaitu grafik biaya produksi himpunan standar dan grafik biaya produksi himpunan tinggi, sehingga kita harus mencari dua-duanya di sini ada berapa. Nah, untuk yang standarnya biaya produksi 800 per kemasan itu nilai derajat keanggotaannya adalah 0,32, sedangkan untuk himpunan tinggi biaya produksi 800 masuk ke himpunan tinggi dengan nilai keanggotaan 0,68 ya. Nah, di sini tadi nih ya 0,68. Sedangkan dia masuk ke rendahnya, karena 800 ini tidak masuk rendah, maka nilainya 0. Ini semuanya kita cari ya, nilai derajat keanggotaannya dari suatu nilai itu masuk ketiga himpunan ini berapa saja. Rendahnya 0, standarnya tadi 0,32, kemudian tingginya 0,68. Kemudian tadi permintaannya 25.000, maka kita lihat kurva permintaan 25.000 itu masuk ke variabel permintaan himpunan turun ya, dan juga biasa. Pas di himpunan biasa ini dia letaknya di batas bawah ya, sudah pasti kalau masuk ke himpunan biasa 25.000 kemasan ini nilai derajat keanggotaannya 0. Sedangkan masuk ke turun, ini kurva linier turun ya, pakainya kurva linier turun, kalau kita hitung manual akan ketemu nilai derajat keanggotaannya adalah 0,25. Sedangkan untuk masuk ke himpunan naik itu nilai derajat keanggotaannya 0, karena sebenarnya 25.000 ini tidak masuk ke himpunan naik, tapi tetap kita tuliskan nilai derajat keanggotaannya ya. Jadi dia hanya masuk ke turun 25.000 kemasan, biasanya himpunan Fuzzy biasanya mu biasanya 0, mu naiknya juga 0. Nah, sekarang yang perlu kita cari adalah dari nilai derajat keanggotaan tadi itu berapa nilai produksi barangnya. Nah, di slide sama seperti Fuzzy Tsukamoto, kita langkah yang berikutnya adalah mengagregasikan aturan. Ya, untuk aturan yang pertama tadi bunyinya if biaya produksi rendah, N permintaan naik, dan produksi barangnya bertambah. Tadi kita menggunakan operator N di sini. Pada operator dasar Zadeh, kalau N itu berarti dicari nilai minimumnya, sehingga alfa predikat 1 yang merupakan agregasi dari aturan if biaya produksi rendah dan permintaan naik itu bisa dicari dengan mencari nilai minimum dari biaya produksi rendah 800, itu tadi berapa nilai derajat keanggotaannya, kemudian derajat keanggotaan permintaan naik 25.000 itu tadi berapa nilai derajat keanggotaannya. Ternyata tadi sudah dicari bahwa untuk biaya produksi rendah 800 per kemasan pun nilai derajat keanggotaannya 0. Sedangkan permintaan 25.000 masuk ke naik itu juga derajat keanggotaannya 0. Sehingga alfa predikat satunya di sini juga 0. Demikian juga yang aturan kedua ya. Yang aturan kedua ini bunyinya cuman if biaya produksi standar dan produksi barang normal.
Jadi variabel permintaannya tidak disebutkan. Jadi kita hanya mencari mu biaya produksi standar 800. Tadi ketemu 0,32. Sedangkan untuk aturan yang ketiga, yaitu aturan yang terakhir, itu bunyinya if biaya produksi tinggi and permintaan turun, produksi barang berkurang. Tadi biaya produksi 800 masuk ke himpunan tinggi, nilai derajat keanggotaannya 0,68. Sedangkan permintaan sebanyak 25.000 itu masuk ke himpunan turun dengan nilai derajat keanggotaan 0,25. Sehingga dapat dicari nilai alfa predikat 3-nya itu minimum dari 0,68 dan 0,25, yaitu 0,25. Nah, kemudian yang langkah yang terakhir itu adalah fazifikasi ya. Jadi aplikasi dari semua fungsi implikasi dari aturan 1 sampai aturan 3. Tadi kita punya variabel outputnya adalah variabel jumlah produksi. Ya. Aturan ke-1 itu tidak ada hasil implikasinya karena kalau kita lihat di sini aturan 1 0 di sini ya, nilai alfa predikat 1-nya 0. Maka kalau nilai alfa predikat 1-nya 0, tidak ada daerah implikasi. Sedangkan kalau untuk aturan kedua tadi ketemu nilai alfa predikat 2-nya adalah 0,32. Maka untuk aplikasi implikasi pada aturan kedua itu kita gunakan 0,32 ini ya, sama seperti kemarin nilai derajat keanggotaannya sudah diketahui, kemudian kita masukkan ke variabel jumlah produksi untuk yang rumus ini. Ini berarti yang segitiga, yang di tengah ya, normal. Karena tadi bunyinya aturan kedua itu adalah bunyinya if biaya produksi standar dan produksi barangnya normal, maka kita lihat kurva produksi barang normal. Produksi barang normal ini kurvanya segitiga. Kalau segitiga itu berarti ada dua daerah. Yang sebelah kiri linear naik, maka kita gunakan fungsi linear naik. Kemudian yang sebelah kanan linear turun, maka kalau nilai produksi barangnya di antara 50 sampai 70 itu kita gunakan fungsi linear turun ya. Jadi karena ini masuk ke normal, tadi aturan yang nomor 2 produksi barangnya normal, maka kita masuk ke fungsi segitiga. Ini ada 4 kondisi ya, 0 kalau dia kurang dari 30 dan lebih dari 70. Kemudian linear naik kalau antara 30 sampai nilai tengah, batas tengahnya. Kemudian di antara batas tengah sampai 70 pakai linear turun. Nah, sehingga di sini ketemu nilai Z-nya ada 2 juga. Ya, karena masuk ke kurva yang linear naik sebelah kiri dan juga linear turun sebelah kanan. Sedangkan yang ketiga itu tadi aturan yang ketiga bunyinya if biaya produksi tinggi and permintaan turun dan produksi barang berkurang, maka kita harus mencari nilai produksi barang berkurang. Ya, tadi nilai produksi barang berkurangnya itu 0,25 terus dimasukkan. Kalau kita lihat grafik fungsi keanggotaannya ya, variabel produksi barangnya bertambah. Ini untuk aturan yang ketiga tadi produksi barang berkurang, maka dia di sebelah sini ya menggunakan fungsi linear turun. Ini kurvanya kurva bahu, tapi kalau Anda lihat pas batas bahunya di sini itu adalah 10 sampai 50, sehingga di sini kita gunakan fungsi linear turun, ketemu Z-nya 40. Baru kemudian dikomposisikan semua aturan.
ya. Baru yang terakhir penegasan atau defasi. Nah, ini ya. Nah, untuk memahami yang defasi ini, untuk mengetahui jumlah biaya produksinya berapa, saya rasa kita langsung masuk ke MATLAB-nya saja ya. Silahkan Anda buka MATLAB Anda. Saya clear screen terlebih dahulu. Kemudian Anda ketikkan fuzzy di situ. Nah, maka akan muncul Fish Editor di sini. Ya. Di jendela Fish Editor ini bisa Anda lihat ada satu defaultnya ya. Ada satu buah variabel input, kemudian fishnya menggunakan Mamdani, dan ada satu variabel output. Ini defaultnya. Tentu saja kita bisa menambah variabel input maupun variabel outputnya. Nah, sesuai dengan persoalan kita tadi, ada dua buah variabel input. Maka kalau kita ingin menambah inputnya, kita klik tombol edit, kemudian add variable input. Jadi di sini Anda bisa lihat ya, add variable ini bisa input, bisa output. Jadi outputnya itu juga bisa lebih dari satu. Nah, kita klik input. Nah, sekarang Anda punya dua buah input. Silakan Anda klik input yang pertama. Jadi sekarang jendela yang aktif itu di input pertama ini ada warna merah ya. Kalau Anda klik, maka variabel input 1 gambarnya ini akan terbingkai warna merah. Nah, silahkan kita ganti terlebih dahulu nama variabelnya, yaitu tadi nama variabelnya apa? Yang pertama, biaya produksi. Nggak usah pakai spasi ya. Nggak bisa dia kalau pakai spasi, nanti nggak mau. Kemudian Anda enter. Sedangkan input yang kedua itu adalah apa ya? Kita tengok lagi di sini. Saya lupa. Kita lihat di sini ya. Permintaan. Kita ganti jadi permintaan, kemudian enter. Nah, ini secara otomatis nama variabel inputnya akan berubah. Kemudian di sini ada AND method, OR method, fungsi implikasi, fungsi agregasi, dan defasifikasinya ini sebenarnya bisa dirubah-rubah. Tapi untuk sekarang kita biarkan set defaultnya seperti ini. Ya, nanti masing-masing ini ada penjelasannya seperti apa. Tapi untuk Fish Mamdani kali ini kita pakai settingan default dari MATLAB saja. Kemudian output, ya kita ganti outputnya juga dengan tadi outputnya produksi barang. Kita ganti dengan produksi barang. Ingat nggak usah pakai spasi ya. Kita enter. Nah, sudah. Nah, jadi tahapan pertama kita untuk mencari fuzzy inference system, kita setting dulu variabel input, kemudian outputnya. Ini fishnya sebenarnya juga bisa diganti di sini. New fish ini kalau Anda lihat ada dua, Mamdani dan Sugeno. Jadi nanti untuk fish metode Sugeno kita juga akan praktek menggunakan fish editor di MATLAB. Tapi untuk yang Tsukamoto tidak ada ya. Nah, kita sudah setting inputnya, kemudian metode fishnya, kemudian outputnya. Nah, sekarang langkah yang berikutnya adalah kita membuat yang namanya grafik fungsi keanggotaan. Ya, jadi setting fungsi keanggotaan. Caranya gimana? Pertama-tama kita bisa pilih salah satu ya, tapi saya pilih untuk variabel yang pertama dulu. Kita double klik saja di biaya. Nah, saya besarkan di sini. Nah, Anda akan diarahkan ke yang namanya membership function editor. Editor fungsi keanggotaan. Disinilah nanti kita akan setting grafik fungsi keanggotaan, berikut jenis kurvanya yang kita gunakan, berikut ranknya ya, berikut juga parameternya. Nah,
Sekarang kita lihat lagi slide kita. Tadi untuk biaya produksi kita ada 3 di sini. Nah, default dari MATLAB itu kalau Anda lihat member MF ini singkatan dari membership function ya. Ini ada MF1, MF2, MF3. Ini kalau garisnya Anda klik, nah ini bisa diklik. Anda bisa tambah atau kurangi di sini. Misalnya nih, ini yang MF3 mau saya hilangkan, cukup Anda klik, kalau sudah merah Anda del. Nanti dia akan hilang sendiri. Ya, nanti kita bisa tambah lagi. Nah, di sini ada namanya add MFS. Ya, add membership function, menambah fungsi keanggotaan. Atau Anda bisa meremove semuanya. Bisa ya. Nah, ini biarkan saja seperti ini, nanti kita tambah. Nah, sekarang kita lihat lagi di slide bahwa untuk variabel biaya produksi kita tadi menggunakan grafik lengkung, yaitu ZMF, SMF, dan juga kurva V. Ya, nama himpunannya ada rendah, standar, tinggi. Mungkin bisa kita mulai dengan mengganti nama himpunan, biar tidak bingung. Kalau ini MF1, MF2, Anda mungkin bingung ya. Terlebih dahulu kita setting ranknya di sini. Kalau Anda lihat rank sumbu X-nya biaya produksi itu dari 0 sampai 1000. Nah, untuk setting rank ini bisa Anda lihat di sini ada rank. Defaultnya 0 sampai 1. Ini bisa Anda rubah sampai 1000, kemudian di enter. Nah, secara otomatis sumbu X-nya ini akan mengikuti. Ya, jadi jangan lupa untuk setting rank terlebih dahulu. Kemudian untuk mengganti nama himpunan pada variabel biaya produksi, kita klik grafiknya. Yang pertama MF1. Kemudian di sebelah sini kita bisa ganti namanya. Namanya tadi apa? Ada 3, rendah, standar, tinggi. Nah, rendah. Terus grafiknya pakai ZMF. Nah, ini akan menyesuaikan ya. Kalau ZMF itu parameternya ada 2, ya, batas atas sama batas bawah. Nah, di sini defaultnya 40 sama 360. Harus kita sesuaikan dengan gambar grafik keanggotaan, grafik fungsi keanggotaan pada kasus kita. Nah, di sini Anda lihat bahwa untuk himpunan rendah itu kurva ZMF-nya antara 0 sampai 500. Sehingga gini kita setting, ini dihapus saja, kurung sikunya harus tetap ada ya, 0 spasi 500, enter. Nah, secara otomatis grafik kurva keanggotaan Anda akan berubah, ranknya, bentuknya juga. Yang tadinya default pakai kurva bahu. Kemudian untuk yang variabel kedua, untuk himpunan kedua yaitu standar, pakai standar pakai kurva PMF ya. Ini parameternya juga harus kita edit. Nah, ada 4 parameternya, sedangkan pada gambar kita tadi ini puncaknya tidak rata ya, tapi itu tajam, sehingga nanti untuk yang bagian tengah ini kita set 500 2 kali. Ini 0, 500, 1000. Tapi karena kita pakai kurva P yang parameternya ada 4, maka di sini kita setting 0 spasi 500, kemudian 500 lagi supaya puncaknya lancip, baru kemudian 1000. Nah, terus tadi ternyata ada 3, rendah, standar, kemudian tinggi. Tapi tadi kita hilangi 1 ya, grafik fungsi keanggotaannya. Jadi untuk menambahkan bagaimana? Tinggal edit add MFS. Nah, ini ya. Ini number tipenya mau apa? Tadi kita pakai kurva lengkung naik yaitu SMF, kemudian number of MFS-nya, jumlah derajat, jumlah fungsi keanggotaannya, karena tadi kita hilangkan 1, ini 1.
ini agak semerawut grafiknya, nggak apa-apa, Anda klik aja yang MF3 ini, kita ganti namanya dengan tinggi. Kemudian ini untuk SMF parameternya ada 2, kita lihat lagi pada slide kita, batasnya 500 sampai 1000, sehingga di sini kita set 500 sampai 1000 hingga 1000. Nah, sekarang sudah jadi ya. Untuk variabel input biaya produksi, gambar himpunan dan grafik fungsi himpunannya sudah jadi seperti ini. Tinggal kita setting juga untuk yang variabel input permintaan dan juga produksi barang. Ini sama aja ya, kita lihat dari slide kita. Untuk variabel permintaan itu pakainya kurva trapesium dan segitiga. Ada 3 himpunan, turun, biasa, naik. Ranknya dari 0 sampai 60 ya, dalam ribuan. Maksudnya ini ranknya kita ganti dulu 0 sampai 60, enter. Kemudian ini kita ganti turun ya tadi ya, turun, biasa, naik. Turunnya pakai grafik trapesium antara 0 10 30, 0 0 10 30. Kita ganti trapesium, parameternya ada 4, 0 0 10 30. 0 0 10 30. Ini kemudian kita ganti jadi biasa, pakainya kurva segitiga, sudah betul. Tinggal kita taruh ranknya 25 30 35, 25 30 35 untuk. Kemudian yang terakhir naik pakai kurva fungsi keanggotaannya trapesium, ini dari 30 kemudian 50 60, 30 50 60, 30 50 60. Kita setting satu lagi 60 ya. Karena parameternya kalau trapesium ada 4, maka untuk membuat bahu itu 2 parameter di belakang kita samakan. Sedangkan kalau untuk kurva bahu sebelah kiri, bahunya di sebelah kiri, itu 2 parameter di depan yang kita samakan. Nah, sekarang kita tinggal membuat grafik fungsi keanggotaan untuk variabel output produksi barang. Nah, tadi di slide bisa kita lihat bahwa terdapat 3 buah himpunan variabel produksi barang, yaitu berkurang, normal, dan bertambah, yang ranknya dari 0 sampai 100. Kita ganti dulu ranknya dari 0 hingga 100. Kemudian himpunannya ada berkurang, normal, bertambah. Kita setting dulu nama himpunannya. Ini untuk yang pertama berkurang, kemudian untuk yang kedua normal, dan yang ketiga adalah bertambah. Nah, sekarang tinggal kita ganti. Ini tadi pakai kurva bahu juga trapesium, ranknya antara 0 10 50. Berarti karena parameternya ada 4, untuk membuat bahu kiri maka 0 0 10 50, jangan lupa kurung siku tutup, enter. Sedangkan untuk yang normal itu 30 50 70 segitiga. Kita klik normal pakai segitiga, 30 50 70.
Kemudian yang bertambah kita pakai kurva trapesium juga, bahunya bahu sebelah kanan dengan ringnya 50, 90, 100 ya, 50, 90, 100 untuk, karena parameternya ada 4, untuk membuat bahu kanan kita tambahi 100 lagi. Nah, sudah ya. Nah, ini sudah jadi semua gambar grafik fungsi keanggotaan kita, baik untuk yang variabel input, yang kuning 2 ini, maupun untuk yang variabel output. Lalu yang berikutnya apa? Kita setting aturan. Jadi silakan klik edit, kemudian pilih rules ya. Nah, maka Anda akan dibawa ke jendela rule editor. Nah, di sini kita bisa menginputkan rules-nya. Anda bisa lihat di sini untuk menginputkan rules menggunakan fungsi implikasi if then. Then ini berarti outputnya di sini. Ya, if ini ada 2 input variabel yang menggunakan operator n. Ini operator connectionnya bisa kita pilih juga, mau pakai n atau pakai or. Nah, tentu saja kalau n dicari fungsi minimum, kalau or dicari fungsi maksimum. Ya, dicari nilai maksimum dari nilai derajat keanggotaan variabel inputnya. Sedangkan kalau n itu dicari nilai minimum dari derajat keanggotaan variabel inputnya. Nah, sekarang kita aplikasikan aturannya. Tadi kita punya 3 buah aturan ya. Kita cek lagi tadi aturannya. Yang pertama bunyinya if biaya produksi rendah, permintaan naik, bertambah. Jadi di sini kuncinya rendah, naik, bertambah. Kita lihat di jendela rule kita. Rendah, naik, bertambah. Silakan Anda klik ya. Rendah, naik, bertambah, kemudian Anda klik tombol add rule di sini. Secara otomatis tadi rule yang Anda buat akan dimasukkan. Kemudian rule yang nomor 2 kuncinya adalah standar, kemudian variabel permintaannya nggak ada, produksi barangnya normal. Standar, normal. Standar yang ini kalau nggak ada, permintaan tadi nggak ada, kita klik none, kemudian normal, add lagi rule-nya ya. Rule ini bisa Anda delete juga ya, atau di change juga bisa. Kemudian rule yang nomor 3 itu adalah tinggi turun berkurang. Kita cek di sini, tinggi turun berkurang, add rule. Nah, sudah, rule-nya kita sudah masukkan semua. Ini kalau kita lihat optionnya, formatnya bisa verbose. Verbose itu berarti dalam bentuk kalimat seperti ini ya, atau simbolik. Kalau simbolik berarti hanya dituliskan secara simbol ya, secara simbol implikasi. Ini simbol implikasi, ini simbol n. Nah, kita ganti lagi ke format verbose. Nah, kemudian untuk melakukan prediksi, tadi Anda disuruh mencari kalau biaya produksinya 800, kemudian permintaannya 25.000, jadi jumlah produksinya berapa? Itu bisa kita lihat. Silakan diklik view, kemudian rules. Nah, Anda akan dibawa ke jendela view rules, rules viewer. Ya, jendela untuk melihat aturan yang tadi sudah Anda set. Nah, input di sini ini berarti kita untuk input biaya produksi dan permintaannya ya. Tadi biaya produksinya 800, permintaannya 25. Kemudian kita enter, maka variabel outputnya, nah di sini kelihatan. Jadi kalau biaya produksinya 800, permintaannya 25.000 ya, maka produksi barangnya dalam ribuan itu ini 35,2 berarti 35.200. Nah, ini selain Anda bisa inputkan nilainya di sini, Anda juga bisa menggeser-geser ini garis merah ini ya. Anda bisa menggeser-geser garis merah, secara otomatis nanti nilai produksi barangnya juga akan berubah. Nah,
demikian ya, silahkan Anda cobakan lagi latihan sederhana kita. Nanti untuk di V-Class silahkan Anda cobakan untuk kasus yang agak kompleks sedikit ya, rule-nya agak banyak sedikit. Nah, supaya nanti semakin banyak rule-nya, nanti kemungkinan prediksi kita akan semakin mendekati kenyataan ya. Itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.